Yang dihapus itu dinas sosial tanpa berjangkauan dengan desa. Tahu nggak masalahnya? Ini hasil musdes. Jangan digerijel ya kepala desa loh. Payah tuh dulu apa? Ini kami punya data, udah punya omongan kosong, tahu nggak? Ini data usul hasil musdes betul langkah, ya, yang diseluruh kemarin dari Sabtu malam Minggu. Data kemarin sudah dikirimkan, kemudian ternyata data dirubah. Ini yang kuning-kuning adalah nama saya dirubah, diganti nama yang kuning-kuning. Tapi apakah dinas tidak mengecek yang lainnya? Kami punya data bahwa organda, wartawan, dan sesudah kami masukkan. Ini makanya kalau mau proses, lapor dulu ke desa dong. Nah kalau seperti ini yang membuat ganda ini siapa? Kalau saya tidak lapor ke sini, tidak saya proses sini, tidak saya parah ke sini. Itu Pak yang terkait data yang diajukan oleh komunitas kesenian, komunitas organda, dan wartawan yang sudah kami terima. Sebenarnya kami yang mengakomodir data. Data yang masuk kita akomodir, kita validasi, kita lihat nama, alamat, dan nicknya Pak. Kalau sudah kami ketahui nama dan nicknya, sudah ketahui semua. Kemudian ini bentuk validasi awal Pak. Berarti nicknya betul, namanya betul, alamatnya betul, tidak palsu kan? Sudah kita tahu Pak di situ Pak. Kalau sudah betul tidak palsu, jelas itu benar. Kemudian yang beda alamat tidak malang kan tidak kami akomodir Pak. Nah, kemudian dari data yang sudah masuk itu semua permohonan baik dari manapun kita berikan kepada desa. Desa yang menvalidasi lebih detail. Karena desa yang tahu kondisi real masyarakat yang minta bantuan seperti apa, dia pegawai negeri, dia dapat bantuan dari program lain seperti BPNT atau PKH atau diusulkan ke provinsi atau bagaimana biar tidak double, yang tahu persis desa. Setelah itu desa kemudian menvalidasi secara nyata, secara sungguh-sungguh kondisi real masyarakat yang di desa. Dan setelah diadukan validasi dengan sungguh-sungguh baik dan benar, ini layak mendapat bantuan, kemudian dimusdeskan Pak, payung hukum musyawarah desa. Setelah dimusdeskan selesai, kemudian ini di keputusan desa ini yang mendapat bantuan. Jadi kami tidak punya kewenangan menentukan, yang menentukan itu desa. Kami hanya menyampaikan data ke desa berdasarkan pada siapa yang kita ambil berupa nicknya betul apa tidak, alamatnya, namanya. Setelah itu kita bawa ke desa dan desa yang menvalidasi lagi lebih detail kenyataan real masyarakat yang ada di wilayah masing-masing. Tadi musdesnya selesai, kemudian Pak Lurah kadang buat surat usulan jadi keputusan kepala desa, kepala kelurahan untuk diajukan untuk mendapat bantuan. Jadi kewenangannya mutlak di desa, bukan di dinas sosial. Kamu hanya tempat sementara nampung aja, bukan menentukan. Kamu yang harus menentukan harus ini dapat, ini tidak. Saya tidak punya kewenangan itu. Saya tidak punya kewenangan untuk menentukan ini dapat, ini tidak. Saya tidak punya kewenangan. Dinas yang punya kewenangan tetap desa ya Pak ya? Desa. Jadi bukan saya hanya data. Kalau mau tanya, yang mengajukan bantuan, tanya ke desa masing-masing. Saya dapat enggak? Saya mengajukan dapat, desa menolak, ya saya tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk kewenangan desa, bukan saya. Nah, kemudian Pak, seperti yang terjadi di Banjar Mulia, ada 9 warga yang tertulis, bagaimana itu Pak? Itu kronologisnya? Itu hanya beda persepsi, beda pemikiran, beda pendapat, dan itu sebenarnya sudah kami selesaikan dengan Pak Kades, sudah dipahami semuanya, sudah clear, tidak masalah. Sudah kami adakan semacam pemahaman bersama dengan Pak Kades. Jadi semuanya sudah dipahami dan sudah diterima oleh semua pihak. Kami dalam hal ini juga sudah melakukan sesuai yang kita lakukan di sini. Itu hanya data mentah yang kami buat, yang kemudian seharusnya menjadi masukan, tapi ternyata sudah dilakukan musdes, ya silakan. Jadi data yang sudah dimusdeskan silakan dibuat. Jadi data yang di luar musdes itu jangan dipakai, yang gitu Pak. Yang dipakai adalah musdes, jadi yang tidak musdes jangan dipakai. Kalau sudah musdes, ya musdes saja. Yang tidak musdes jangan pakai, diabaikan. Ini tidak berlaku, yang paling berlaku adalah musdes. Yang boleh membuat musdes desa atau kelurahan, atau kelurahan kalau musdes. Jadi ini yang kemarin sudah selesai, tidak masalah. Kami dengan Kades sudah selesai, sudah clear, semua sudah memahami dan itu sudah tangkap selesai Pak. Nah, yang selanjutnya saya mohon teman-teman yang mengajukan bantuan ke kami, bantuan kami yang berupa bantuan dalam rangka terdampak COVID, saya sampaikan dengan sungguh-sungguh, saya berikan statement bahwa kami hanya menampung data. Yang menentukan tetap desa? Yang menentukan desa. Kami hanya memvalidasi awal, validasi nicknya bagaimana,
alamatnya bagaimana, namanya bagaimana, sesuai apa tidak. Kalau namanya palsu, niknya apa kelihatan Pak di situ. Kami tolak, oh ini orang Pekalongan, orang Tegal, saya tolak. Nah setelah itu kami alih data awal, saya serahkan ke desa untuk divalidasi lagi. Desa yang menentukan, bukan saya. Kalau nggak saya ke desa, jangan ke saya. Jadi kalau yang dari sini nggak dipakai juga ada masalah. Nggak kayak masalah. Seperti terserah yang, desa. iya, seperti yang. Saya membantu teman-teman komunitas luar biasa Pak, mati-matian, Pak, nggak tidur Pak. Kemudian seperti kemarin Pak, ada kedatangan apa namanya para supir, bagaimana itu Pak? Permintaannya? Ya permintaannya ya hanya tanya saja saya bagaimana. Kenyataannya dalam hal saya sampaikan panjangan sudah masuk data validasi yang kami buat. Nanti ini kami sampai desa Pak untuk dimusdeskan. Desa yang menentukan, bukan kami. Jadi kami membantu desa, membantu panjenengan agar data ini setengah jadi, dalam artian benar, tidak data palsu aja, bukan KTP palsu, bukan alamat palsu, itu kan diketahui di sini Pak. Setelah itu baru kali data sudah betul sesuai dengan yang sebenarnya, niknya betul-betul semua, kita serahkan ke desa. Yang menentukan desa. Mau dapat itu tidak desa. Menurut saya serahkan desa, tolong ini masyarakat panjenengan, teman-teman tolong diakomodir. Sebatas itu. Saya mengusulkan tolong diakomodir agar mereka juga ada perhatian karena mereka juga terdampak Covid, kasihan diakomodir. Saya sudah nyampaikan Pak lewat Kesra, lewat TKSK, lewat pendamping PKH, lewat semua, lewat yang terletak di desa, saya sampaikan agar tolong ini diakomodir. Tapi semua tetap berada keputusan di tingkat desa. Jadi mau diakomodir, mau tidak di tingkat desa. Itu loh Pak. Ya. Jadi saya tidak punya kewenangan menentukan kuota, nggak punya. Kewenangan menentukan ini dapat atau tidak, ya nggak punya. Kewenangan desa semua. Dan desa nah setelah itu jadi musdes dan ada surat keputusan kepala desa, dibuka rekening ke bank pemerintah Pak. Setelah itu baru ajukan pencairan dana ke Badan Penanggulangan Daerah, nanti akan ditransfer ke desa lewat dan gugus tugas Pak. Gugus tugas desa. Nanti gugus tugas baru transfer ke penerima bantuan di masing-masing desa. Berarti kan saya tidak punya kewenangan apa Pak. Itu sudah dihandle oleh instansi lain, kami hanya mengolah data awal Pak. Bukan menentukan, bukan data awal. Pak, sementara ini ada rumor seolah-olah dinas itu ada ditekan oknum LSM. Seberapa sih kebenarannya? Ya gini Pak, masalah tekan dan menekan itu memang mereka ada yang menanyakan, karena jumlahnya banyak. Berapa Pak yang mana jumlahnya? Saya udah menghitung paling banyak Pak. Nah, kesannya kan ada. Tapi bagi saya, kami sudah komunikasi baik, tak sampaikan baik. Juga pada saya itu mereka terima juga baik, tidak ada masalah, sehingga kita sudah komunikasi baik semua Pak. Mereka sudah menerima, saya juga menyampaikan dan saya sampaikan bahwa ini nanti kami bawa ke desa dan sudah beberapa tahun ke desa sudah di proses dia sudah mulai dimusdeskan. Itu jadi jangan menekan saya harus dapat, harus tidak, saya tidak bisa jadi kali itu saya tidak punya kewenangan apapun. Itu kewenangan di desa bukan pada jadi, saya. salah tempat, salah sasaran ketika panjenengan sebagai kepala dinsos itu ditekan untuk menggolkan nama si A, si B, si C untuk mendapatkan bantuan ya Pak ya? Ya tidak bisa Pak, saya tidak bisa dipaksakan Pak. Karena yang punya kewenangan dapat tidak itu tingkat desa, dengan musdes itu. Musdes kan didapatkan Pak di sana, dimusyawarahkan layak apa tidak. Bukan saya hanya mengusulkan toh. Dan saya menyampaikan ke desa, tolong Pak ini diakomodir. Seperti itu Pak, menyampaikan. Karena ini mereka juga sudah membutuhkan bantuan. Karena sekarang usahanya sepi, saya sama gitu Pak. Dapat tidak urusan desa monggo. Saya dengan terusan tidak mau saya dengan terusan tidak mau ya Pak. Ada nggak Pak gini Pak? Artinya setelah kemarin datang kemudian sampai sekarang ini datanya belum muncul desa, akan datang dengan menggunakan masa lebih banyak lagi, ada nggak kayak gitu? Nggak ada informasi itu Pak. Nggak ada? Iya ada, pokoknya sementara kondusif, data sudah ke desa, mau dimusdeskan, dan saya tidak usah dipaksakan untuk menentukan dapat apa tidak, saya tidak bisa, karena saya tidak punya kewenangan, yang punya kewenangan desa bukan saya. Kita sampaikan buat semuanya agar paham. Jadi kalau ada data yang masuk ke sini kemudian disampaikan ke desa itu sebatas usulan saja Pak ya? Usulan saya ke desa dan tak sampaikan, tolong Mas, desa ini diakomodir ya, ini membutuhkan sekali. Kalau bilang gitu Pak, mulosoro desa Pak. Tapi kan yang mulosoro tok, minta desa perhatikan. Tapi kalau desa sudah dimudeskan berarti tidak ada kewenangan sama sekali. Abaikan saja judulnya gitu ya. Desa semua yang berwenang bukan saya. Iya. Gitu, Pak. Apa namanya pesan panjenengan kepada masyarakat Pemalang seperti apa supaya berangkat dari kejadian kemarin? Jadi saya mohon semua harus memahami mekanisme, memahami aturan, memahami ketentuan, memahami masing-masing tugas pokoknya masing-masing. Jadi kewenangan, pemahaman terhadap kewenangan, mekanisme, ketentuan perlu sekali.
sehingga apa yang disampaikan bisa sesuai dengan yang diharapkan. Kalau tidak paham dengan mekanisme, dengan apa yang harus dilakukan tidak paham, ya nanti ada yang merasa ditekan, ada yang merasa harus berbuat ini ya. Nah, saya sampaikan sekarang contoh bahwa saya ini tidak bisa memberikan kepastian usulan dari semua pihak tentang bantuan COVID, karena usulan itu ditentukan oleh desa. Kewenangan desa bukan pada saya. Di desa bukan pada dinas sosial. Oke. Terima kasih, Pak. Pak Wahmu, kepala desa mana, Pak? Bojonangga, Bojonangga. Malang. Ya. Pak, saya lihat itu beberapa hari ini video panjenengan itu dengan kepala Dinsos itu menjadi trading. Itu permulaannya seperti apa sih Pak kejadiannya? Berawalnya? Oke, terima kasih. Jadi sebetulnya bukan ada rencana membuat trading dan sebagainya, tidak. Itu sebetulnya adalah alur dari sebuah pekerjaan kami selaku kepala desa yang diberi tugas oleh pemerintah, kemudian untuk melayani masyarakat desa. Namun demikian ada hal-hal yang rupanya ya tidak pas lah, baik secara aturan maupun yang ada di lapangan atau di desa itu sendiri. Jadi sebetulnya permasalahan itu sebetulnya bukan masalah yang sangat apa ya riskan sekali, tidak. Cuma permasalahannya adalah ketika berkaitan dengan COVID ini, bahwa pemerintah oleh Kemensos itu memberikan dana bantuan. Ada yang BLT, ada yang sembako. Kemudian provinsi pun sama, sampai dengan pemerintah kabupaten pun sama, termasuk desa lewat dana desa. Yang jadi masalah kemarin itu sebetulnya bukan dari data dari Kemensos, bukan data dari provinsi, ya, juga bukan data dari dana desa, tapi justru data yang berkan dari bantuan APBD Kabupaten Malang. Karena APBD Kabupaten Malang itu memberikan kuota jumlah kepada desa se-Kabupaten Malang. Ya, tidak ada by name by dress. Artinya apa? Bahwa desa diberi keleluasaan untuk mencari warga yang kategori miskin maupun yang terkena dampak COVID. Ya. Dan untuk Bojonangga kami mendapatkan kuota, yaitu sebanyak 421 kepala keluarga. Penjaringan dari bawah di tingkat RT sampai dengan Kadus sudah kami laksanakan, dan data sudah valid semuanya, dan sudah dilaksanakan musren khusus, musdesus, yaitu kemarin pada tanggal 9 pada malam minggu. Ya. Data ketika itu sudah dikirimkan ke Dinas Sosial Kabupaten Malang. Menggunakan apa itu? Menggunakan soft copy langsung lewat email ya, di grup Kesra, ya kan? Sudah dikirimkan langsung ke Dinas Sosial. Namun sangatlah terkejutnya ketika Kesra kami pada hari Senin sore mendapatkan email juga yang berkaitan dengan data lampiran surat keputusan Bupati tentang lokasi dan alokasi untuk bantuan BLT kuota kabupaten. Kemudian Kesra kami mengambil data untuk Bojonangga. Memang secara umum dilihat tidak ada masalah dengan kuota yang sama, berarti ya? Kuota yang sama. Artinya kita mengajukan di sana kaitannya dengan laporannya 421. Kemudian di Dinas Sosial memberikan kembali datanya ini juga 421. Jumlahnya sama, tidak ada yang berubah. Namun demikian dengan kejelian Kesra kami, ternyata setelah dibuka satu persatu ada 9 warga kami yang hilang, dicoret. 9 warga Bojonangga, bukan warga lain, tapi warga Bojonangga. Warga Bojonangga ya, yang dicoret. sudah dimusdeskan itu. Yang sudah dimusdeskan ini, kemudian diganti oleh 9 orang juga, ya juga warga Bojonangga, ya kan? Ya. Ini jadi masalah. Karena apa? Dinas Sosial ini masalah etis dan tidak etis, tapi sudah jadi aturan ini. Ya mohon maaf ya, ini permasalahan sudah melebihi lah, ya kan? Kenapa Dinas Sosial merubah? Kalau yang dirubah dari pusat, dari provinsi, itu sih persilahkan karena namanya BNM dari sana. Tapi kalau kaitannya dengan BLT kuota kabupaten, karena BNM Bedresnya adalah desa yang diberi kekuasaan untuk mencari membuat nama-nama warga, maka semestinya Dinas Sosial jangan
mengganti atau bahkan membuang. Kalau toh ada hal yang rupanya kurang berkenan, mestinya ada komunikasi, telepon atau WA dan sebagainya. Ini sama sekali tidak ada. Tidak ada, baik lewat TKSK dan sebagainya. Bahasa Pemalangnya ujuk-ujuk. Bahasa Pemalang ujuk-ujuk Wis diganti. sudah diganti. Nah, seandainya saja kalau data ini kami biarkan, ya kan, artinya kami tidak mengoreksi kembali, maka pada saatnya pembagian pasti akan jadi masalah. Masalah yang pertama, saya kehilangan 9 warga yang sudah hilang, dicoret oleh dinas sosial. Padahal warga sudah tahu Pak ya? Padahal warga sudah tahu. Rekan kemarin juga sudah ada diumumkan, yang sudah kesini, ya kan. Masalah yang kedua, terdapat double nama. Karena yang 9 yang diusulkan atau yang dimasukkan dinas sosial, bukan diusul tapi langsung dimasukkan dinas sosial, ternyata sudah kami cover, sudah kami masukkan pada anggaran-anggaran yang lainnya, baik yang dari pusat termasuk dari dana desa sudah ada, ya kan. Ya, kalau nanti terjadi double, siapa yang salah? Disalahkan desa ya? Ya pasti akan disalahkan adalah kami selaku kepala desa, bukan dinas sosial, ya kan. Apalagi berkaitan dengan tipikor, ya kan. Jika kami main-main dan sebagainya, pasti saya akan ditangkap oleh hukum. Jadi mohon maaf, ini kaitannya dengan birokrasi, bukan berarti kami melawan birokrasi, tidak. Justru kami meluruskan agar birokrasi di Pemalang ini semakin bagus. Ini bukan masalah etis tidak etis, kita punya aturan, kita hukum, ya, kita menghargai hukum, kami taat hukum. Tapi jangan sampai hukum ini justru dicarut-marutkan permasalahan ini dan desa seolah tidak dianggap. Ini masalah yang harus kami luruskan. Sehingga kami mohon maaf Pak Kadin Sos Pemalang, apa yang kemarin kami sampaikan ini sesuai dengan data dan panjenengan dengan legowonya sudah mengakui kesalahannya, ya. Di hadapan ada teman-teman Kadis dan Lurah mengakui kesalahannya, ya. Dan tolong tidak usah memberikan komitmen yang lain-lain. Jangan lagi bolak-balik menyampaikan data belum final, data belum itu, jangan, mohon maaf. Karena data itu di kami ada sudah final, ya. Apalagi yang kayaknya dengan kuota kabupaten sudah final dan bukan kewenangan dinas sosial. Ini kewenangannya adalah BPDB yang memberikan kuota kepada desa. Jadi mohon maaf para dinas sosial dan mungkin birokrasi yang lain, OPD yang lain, mohon termasuk media yang lain. Ini tolong diluruskan, ya kan? Kami hanya ingin lurus. Ya, kalau tuh kami kemarin agak keras dan sebagainya, karena saya tanyakan tidak ada yang jawab. Saya bertanya, siapa yang mengganti? Tidak ada yang jawab. Siapa yang mengganti? Dan jawab, kita manusia, kami manusia biasa, punya luapan emosional yang tinggi. Kami diatur oleh aturan, kami taat dengan aturan. Kalau pertanyaan itu tidak ada yang jawab, siapa orang yang tidak marah? Siapa saja pasti akan marah. Pasti akan marah. Dan ketika kami menggerak maju itu batasan yang wajar. Dan kami sadar tentang itu. Ya. Sehingga sekali lagi bahwa yang jadi masalah kemarin adalah bukan bantuan dari pusat, bukan bantuan dari provinsi, tapi adalah bantuan dari kuota kabupaten yang desa diberi kewenangan kaitannya dengan by name by address. Itu saja. Kemudian Pak, sebentar Pak. Kemarin desa yang ke Kadinsos itu ada berapa desa yang kemarin mewakili berapa desa? Ya, kemarin kebetulan diwakili oleh 3 desa, yaitu Batu Raksa, Kelurahan Batu Raksa, Kebon Dalam, dan Surajaya. Dan sebetulnya ini desa-desa di Kabupaten Teman itu sama sebetulnya. Cuma mohon maaf, mungkin teman-teman Kades belum mengkoreksi, ya kan? Atau mungkin tidak mau tahu, mungkin saja. Tapi yang jelas ini semua sama, problem sama, ya kan? Dan alhamdulillah Pak Kadin juga dengan legowonya, dengan kebijakannya Pak Slamet Mas Duki, bahwa yang berlaku ketetapan untuk data-data adalah hasil Musdesus. Jadi beliau Pak Kadin dengan luar biasa kebijakannya dikembalikan kepada desa yang sudah melaksanakan Musdesus. Karena apa? Hasil Musdesus adalah kekuasaan peraturan tertinggi di pemerintahan di tingkat desa. Pak, kemarin yang memancing Bapak kelihatannya sangat emosi. Itu yang membuat mancing itu apa Pak? Data. Jadi kemarin saya pertanyaannya ke beliau atau pertanyaan ke beliau. Saya menanyakan. Di sana ketemu sama siapa? Kadis dengan siapa Pak? Kepala dinas dengan kepala bidang. Kepala bidang. Iya. Pak Supati. Pak Supati. Iya. Jadi yang saya tanyakan kemarin ke sana,
kan klarifikasi kenapa data dari kuota kabupaten dari 421 jumlahnya sama 421, tapi kenapa ada 9 warga kami dicoret. Ya, dia tidak bisa menjawab dengan pas, dia tidak bisa menjawab apa yang saya harapkan, ya kan, hubungan. Sehingga saya tanya, saya kembali tanya, beberapa kali saya tanya, tidak ada yang jawab, yang pasti tidak ada yang jawab. Siapa yang tidak emosi, ya kan? Siapapun orangnya pasti emosi, ya kan? Kan itu menyangkut aturan, ya kan? Dan karena ini sudah di Musdasus, ya maka kami harus berpegang teguh pada aturan yang sudah kami laksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dari pusat, daerah maupun kabupaten. Ada pesan buat teman-teman kepala desa yang lain barangkali? Ya, yang jelas kami berpesan kepada teman-teman kepala desa termasuk di bidang sosial juga. Tolonglah bahwa data-data bantuan sejak dulu sampai sekarang termasuk statistik. Ini banyak warga-warga ketika usulannya lama, ya, di kami juga sama. Di tahun 2011, ya kan, itu data usulan dulu ketika ramai-ramainya PKH, yang dapat tidak seberapa sebagian. Tapi sekarang muncul tambahan, muncul baru, ya, dengan hasil perluasan BPNT, ya, yang kaitannya dengan sembako. Padahal di antara adalah ada beberapa warga yang memang sudah mampu. Ya, karena sudah 10 tahun yang lalu atau 8 tahun yang lalu. Kemudian juga ada warga yang sudah meninggal dunia, ya kan? Mohonlah, ya, data-data ini di cross check, mulai diulang lagi dari bawah, kemudian disampaikan di pusat. Dan pusat juga harus menghapus data-data lama, jangan sampai data lama ditambah data baru akhirnya carut marut. Kemudian untuk teman-teman kami kepala desa, kita tetap semangat bekerja. Kita sudah luar biasa payahnya. Dengan adanya wabah COVID-19 ini, pekerjaan kami, makanya mohon maaf, bukan kami minta dihargai, tapi tolong diperhatikan. Kami kepala desa dan perangkat desa sudah bekerja semaksimal mungkin. Pekerjaan tidak kenal waktu, siang malam, ya kan? Ya, tapi ketika ada permasalahan seperti seolah di atas tidak ada yang tanggung jawab. Ya. Sehingga tolong koreksi benar data-data yang panjenengan ada di tingkat desa. Ketika ada permasalahan, tolong segera klarifikasi ke dinas sosial, ya kan? Pengalaman yang kemarin cukup untuk bagi kami, ya kan? Tapi ketika birokrasi, ya kan, tidak ada perubahan, ya mohon maaf, kami juga punya kekuatan masyarakat. Ya, bukan kami mengancam, tidak, ya kan? Kami diatur oleh aturan, yang mengatur adalah birokrasi. Ya. Tapi tolonglah birokrasi juga memahami apa yang kami laksanakan di bawah. Itu saja. Mungkin ada tambahan? Cukup, Pak. Oke, kalau cukup, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf ya, viral kemarin bukan kehendak kami untuk menjadi teror, tidak ya, tapi kami meluruskan aturan yang ada, ya kan? Aturan yang ada. Sekali lagi meluruskan aturan yang ada. Emosional manusia pasti ada dan punya siapapun, saya yakin siapapun pasti punya, kecuali Rasulullah SAW. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.